Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Mokhtar dengan NIM 2510802010 Nah, di sini saya akan menerangkan materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Nah, dalam ekonomi, apa sih pengertian diferensial? Nah, diferensial atau turunan itu mengukur laju perubahan suatu variabel terhadap variabel yang lain. Dan dalam ekonomi, konsep ini sangat penting untuk menganalisis biaya, pendapatan, keuntungan, produksi, serta perilaku konsumen dan produsen. Contoh sederhananya, jika Q dalam kurung Q jika maaf jika C dalam kurung Q sama dengan biaya produksi, maka C aksen dalam kurung Q sama dengan perubahan biaya per unit tambahan produksi. Nah, selanjutnya yaitu contoh dasar dari diferensial, yaitu fungsi biaya sama dengan C dalam kurung Q sama dengan 100 plus 5Q plus Q pangkat 2. Nah, turunannya yaitu C aksen dalam kurung Q sama dengan 5 plus 2Q. Nah, C aksen dalam kurung Q adalah biaya marginal. Apa biaya marginal itu? Yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. Semakin besar Q, semakin tinggi biaya marginalnya. Nah, selanjutnya apa saja sih kegunaan atau fungsi diferensial dalam ekonomi? Nah, fungsi diferensial dalam ekonomi itu untuk menganalisis biaya marginal atau marginal cost, analisis pendapatan marginal atau marginal revenue. Selanjutnya yaitu untuk analisis keuntungan maksimum, analisis produksi marginal, analisis elastisitas permintaan, terus analisis pertumbuhan investasi. Maaf. Selanjutnya biaya marginal. Nah, apa sih definisi dari biaya marginal? Nah, biaya marginal atau MC adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. Rumus dari biaya marginal yaitu MC sama dengan C aksen dalam kurung Q. Nah, MC adalah marginal cost atau biaya marginal sendiri. C aksen dalam kurung Q adalah turunan fungsi biaya total. Q-nya adalah jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh kasus biaya marginal yaitu sebuah pabrik roti memiliki fungsi biaya C dalam kurung Q sama dengan 500 plus 20 Q plus 0,5 Q pangkat 2. Nah, turunannya yaitu MC sama dengan C dalam kurung sama dengan C aksen dalam kurung Q sama dengan 20 plus Q. Nah, jika Q sama dengan 30, maka MC-nya yaitu sama dengan 20 plus 30 sama dengan 50. Nah, artinya biaya tambahan untuk memproduksi satu roti ke 31 adalah sebesar Rp50. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu pada usaha percetakan, fungsi biaya yaitu C dalam kurung Q sama dengan 1000 plus 10 Q tambah 2Q pangkat 2. Nah, turunannya yaitu MC sama dengan C aksen dalam kurung Q sama dengan 10 plus 4Q. Nah, pada Q jika Q sama dengan 20, maka MC sama dengan 10 plus 4 dalam kurung 20 sama dengan 90. Maka biaya mencetak satu lembar tambahan pada produksi 20 unit adalah sebesar Rp90. Selanjutnya adalah pendapatan marginal. Apa sih pendapatan marginal itu? Pendapatan marginal atau MR
adalah tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit produk tambahan. Nah, rumus dari pendapatan marginal yaitu MR sama dengan R aksen dalam kurung Q. MR sendiri yaitu pendapatan marginal atau marginal revenue. R aksen dalam kurung Q adalah turunan fungsi pendapatan terhadap Q, dan Q adalah jumlah unit yang terjual. Nah, contoh kasus yang pertama dari pendapatan marginal yaitu dalam kasus toko retail. Nah, sebuah toko retail mempunyai fungsi pendapatan R dalam kurung Q sama dengan 100 Q kurang Q pangkat 2. Nah, turunannya yaitu MR sama dengan R aksen dalam kurung Q sama dengan 100 min 2 Q. Nah, jika Q sama dengan 30, maka MR sama dengan 100 min 2 kali 30 sama dengan 40. Maka setiap tambahan satu unit penjualan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp40. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang kedua, fungsi pendapatan dari penjualan minuman kemasan. Nah, sebuah toko yang menjual minuman kemasan memiliki fungsi R dalam kurung Q sama dengan 200 Q kurang 2 Q pangkat 2. Nah, turunannya yaitu MR sama dengan R aksen dalam kurung Q sama dengan 200 kurang 4 Q. Nah, jika Q sama dengan 25, maka MR sama dengan 200 kurang 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, artinya setiap tambahan satu unit minuman kemasan yang terjual menambahkan pendapatan sebesar Rp100. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan maksimum. Nah, apa sih keuntungan maksimum? Apa sih keuntungan? Nah, keuntungan atau profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Rumus dari keuntungan maksimum adalah P dalam kurung Q sama dengan R dalam kurung Q kurang C dalam kurung Q. Nah, keuntungan maksimum itu memiliki dua syarat keuntungan maksimum. Memiliki dua syarat yaitu MR sama dengan MC atau pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, dan juga atau P aksen dalam kurung Q sama dengan 0, yaitu jadi turunan fungsi keuntungan sama dengan 0. Selanjutnya keuntungan maksimum yaitu contoh kasus pertama. Yang pertama yaitu diketahui R dalam kurung Q sama dengan 120 Q kurang Q pangkat 2, dan C dalam kurung Q sama dengan 20 Q plus 200. Nah, fungsi keuntungannya yaitu P dalam kurung Q sama dengan R dalam kurung Q kurang C dalam kurung Q sama dengan 100 Q kurang Q pangkat 2 sama dengan 200. Nah, turunannya turunan dari fungsi keuntungan tersebut yaitu P aksen dalam kurung Q sama dengan 100 min 2 Q. Nah, syarat maksimumnya yaitu P aksen dalam kurung Q sama dengan 0. Nah, selanjutnya 100 kurang 2 Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 50. Maka kesimpulannya itu keuntungan maksimum dicapai pada Q sama dengan 50 unit produksi. Nah, selanjutnya itu contoh kasus yang kedua terjadi pada UMKM keripik. Nah, UMKM keripik, sebuah UMKM keripik memiliki fungsi keuntungan P dalam kurung Q sama dengan 80 Q kurang Q pangkat 2 kurang 100. Nah, turunannya yaitu P aksen dalam kurung Q
sama dengan 80 kurang 2 Q. Nah, syarat maksimum keuntungan maksimum yaitu P aksen dalam kurung Q sama dengan 0. 80 kurang 2 Q sama dengan 0 dan Q adalah 40. Jadi keuntungan maksimum dicapai saat memproduksi 40 bungkus keripik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang produksi marginal. Nah, apa sih definisi dari produksi marginal? Nah, definisinya yaitu tambahan output yang dihasilkan dari penambahan 1 unit tenaga kerja. Rumusnya yaitu MP sama dengan dQ per DL. Maksudnya itu MP adalah produksi marginal, sedangkan Q adalah output atau hasil produksi, dan L adalah labor atau tenaga kerja. Nah, contoh kasus yang pertama dari produksi marginal yaitu fungsi produksi Q sama dengan 100 LE. Sebuah fungsi produksi yaitu Q sama dengan 10L atau labor plus 0,5 L pangkat 2. Turunan yaitu MP sama dengan dQ per DL sama dengan 10 plus L. Perhitungannya yaitu pada L sama dengan 15. Apabila L sama dengan 15, maka MP sama dengan 10 plus 15 sama dengan 25. Maka artinya penambahan satu tenaga kerja saat L sama dengan 15, maka output meningkat sebesar 25 unit. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu pada fungsi produksi Q sama dengan 50L plus 2L pangkat 2. Nah, turunannya yaitu MP sama dengan dQ per DL sama dengan 50 plus 4L. Perhitungannya yaitu jika L atau tenaga kerjanya sama dengan 10, maka MP sama dengan 50 plus 4 kali 10 sama dengan 90. Maka satu tenaga kerja tambahan meningkatkan hasil panen sebesar 90 kg padi. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang elastisitas permintaan atau definisi dari elastisitas permintaan. Nah, elastisitas harga permintaan menggunakan diferensial untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang diminta atau Q akibat perubahan harga atau P. Nah, dQ per dP mengukur perubahan permintaan terhadap setiap perubahan satu satuan harga. Dan nilai negatif mencerminkan hubungan terbalik antara harga dan permintaan atau hukum permintaan. Dan semakin besar dQ per dP, semakin elastis permintaan terhadap perubahan harga. Contoh kasus dalam elastisitas permintaan terdapat fungsi permintaan Q sama dengan 500 kurang 5P. Nah, turunannya adalah dQ per dP sama dengan atau kurang 5, min 5. Nah, pada harga 60, Q sama dengan 500 kurang 5 kali 60 sama dengan 200 unit. Nah, setiap kenaikan harga sebesar Rp1, maka jumlah permintaan berkurang sebanyak 5 unit. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang kedua, yaitu terjadi pada pasar smartphone. Nah, pasar smartphone memiliki fungsi permintaan Q sama dengan 1000 kurang 10P. Nah, turunannya yaitu dQ per dP sama dengan min 10. Nah, jika harga jika harga Rp50 dan Q sama dengan 500 unit,
jumlahnya 500 unit, maka setiap kenaikan harga Rp1 permintaan turun sekitar 10 unit. Nilai negatif mencerminkan hukum permintaan. Harga naik, kuantitas turun. Nah, yang terakhir pertumbuhan investasi. Nah, apa sih pertumbuhan investasi? Nah, tingkat pertumbuhan investasi diukur menggunakan turunan fungsi investasi terhadap waktu. Rumusnya yaitu I aksen dalam kurung T sama dengan DI per DT. Nah, I dalam kurung T yaitu nilai investasi pada waktu T atau waktu tertentu. T sama dengan waktu. Nah, dalam tanda kutip tahun. Dan I aksen dalam kurung T adalah laju pertumbuhan investasi pada saat T. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu fungsi investasi. I dalam kurung T sama dengan 1000 plus 50T plus 3T pangkat 2. Nah, turunannya yaitu I aksen dalam kurung T sama dengan 50 plus 6T. Nah, pada T sama dengan 5 yaitu I aksen dalam kurung 5 sama dengan 50 plus 6 kali 5 sama dengan 80. Artinya investasi tumbuh sekitar sebesar 80 juta rupiah per tahun pada tahun ke-5. Nah, contoh yang kasus yang kedua yaitu terdapat pada deposito syariah. I dalam kurung T sama dengan 500 plus 20T plus T pangkat 2. Nah, turunannya yaitu I aksen dalam kurung T sama dengan 20 plus 2T. Nah, pada T sama dengan 10, maka I aksen dalam kurung 10 sama dengan 20 plus 2 kali 10 plus 40. Nah, artinya tingkat pertumbuhan investasi deposito syariah adalah 40 juta rupiah per tahun pada tahun ke-10. Nah, kesimpulannya yaitu penerapan fungsi diferensial pada materi kali ini yaitu diferensial adalah alat kunci dalam analisis ekonomi modern. Nah, dan diferensial itu membantu menentukan biaya marginal, pendapatan marginal, dan keuntungan maksimum, serta mengoptimalkan keputusan produksi dan memahami perilaku pasar. Nah, selain itu diferensial juga penting untuk menganalisis pertumbuhan investasi dan elastisitas permintaan. Nah, cukup sekian, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.